saat membacakan berkas permohonan pembatalan status tersangka di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 18 November. Dodi menilai upaya Kejagung menjerat Tom Lembong sebagai tersangka kasus korupsi impor gula merupakan kriminalisasi, sebab para mendak lain belum pernah diperiksa. Pasalnya, Tom Lembong sudah tidak menjabat sebagai Menteri Perdagangan sejak 27 Juli 2016. Kelima mantan Menteri Perdagangan tersebut meliputi Rahmat Gobel, Enggar Tiasto Lukita, Agus Suparmanto, Muhammad Lutfi, hingga Zulkifli Hasan. Ia menilai para mendak perlu dimintai keterangan karena kasus ini berlangsung pada periode 2015 hingga 2023. Sementara Tom Lembong menjabat sebagai Menteri Perdagangan hanya pada 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016. Namun pada faktanya, tim kuasa hukum Tom Lembong juga menyayangkan bahwa sampai dengan saat ini Kejagung belum melakukan pemeriksaan terhadap Menteri Perdagangan lainnya. Diketahui Kejagung juga sudah membuat pernyataan di media tidak akan melakukan pemeriksaan terhadap Menteri Perdagangan lain. Sebagai informasi, Tom Lembong menjabat sebagai Menteri Perdagangan Indonesia pada 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016. Ia kini ditetapkan sebagai salah satu tersangka kasus korupsi impor gula oleh Kejagung. Selain Tom Lembong, Kejagung sudah menetapkan mantan Direktur PT Perusahaan Perdagangan Indonesia berinisial CS dalam perkara yang diduga merugikan negara sebesar 400 miliar rupiah. Kejaksaan Agung membantah tudingan melakukan abuse of power terhadap mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong saat menetapkannya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, pada Senin 18 November mengatakan penetapan tersangka Tom Lembong sudah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sementara itu, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang pra-peradilan Tom Lembong pada Selasa hari ini untuk mendengar jawaban Kejagung atas tidak sahnya penetapan tersangka imbas kebijakan impor gula. Dalam persidangan, pihak Kejagung tegas menolak permohonan dari tim atau kubu Tom Lembong tersebut. Perwakilan Kejagung, Roni, menyatakan Pengadilan Negeri Jaksel tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan permohonan pra-peradilan nomor 113 tahun 2024 karena cacat formil, serta tidak merupakan objek kewenangan pra-peradilan. Sementara itu, perwakilan Kejagung lainnya, yaitu Teguh, di persidangan pra-peradilan Tom Lembong di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, hari ini juga mengatakan pihaknya memiliki setidaknya 2 alat bukti. Mereka memperoleh 4 alat bukti berdasarkan pasal 184 KUHP yang didapatkan dari alat bukti keterangan saksi, ahli, surat, dan petunjuk maupun elektronik. Sudah ada 122 saksi termasuk diantaranya pemohon yang diperiksa pihaknya. Diketahui Tom Lembong menjabat sebagai Menteri Perdagangan Indonesia sejak 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016. Dia ditetapkan sebagai salah satu tersangka kasus korupsi impor gula oleh Kejagung. Selain itu, Kejagung juga menetapkan ex-direktur PT Perusahaan Perdagangan Indonesia berinisial CS dalam perkara yang diduga merugikan negara sebesar 400 miliar rupiah. Tom Lembong diduga memberikan izin kepada PT AP untuk mengimpor gula kristal mentah sebesar 105.000 ton pada 2015. Padahal saat itu Indonesia sedang surplus gula hingga tidak membutuhkan impor. Tanggal 3 2023 B. Surat Direktur Penyidikan Pak Jabitus kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi nomor R
2467 tanggal 3 Oktober 2023 tentang pemberitahuan penyidikan perkara tindak pidana korupsi, bahwa dalam penyidikan perkara aku termohon selaku penyidik telah mendapatkan bukti permulaan, yaitu tercukupnya minimal 2 alat bukti, bahkan diperoleh 4 alat bukti berdasarkan pasal 1 alat bukti keterangan saksi dari sebanyak 100 sebagai berikut. Dianggap dibacakan yang 17 sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tanggal 8 April 2015, pemohon Thomas Rekasi Lembong sebelum ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara aku telah terlebih dahulu diperiksa sebagai saksi oleh termohon selaku penyidik, yaitu pada tanggal 8 Oktober 2024, 16 Oktober termohon yang tertuang dalam 4 berita acara pemeriksaan saksi atas nama Thomas Rekasi Lembong tersebut dilakukan dalam rangka tindakan penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan Direktur Penyidikan pada jam itu nomor 54, bahwa dalam proses penyidikan perkara aku termohon selaku penyidik sebelum menetapkan pemohon pada tanggal 29 Oktober 2004 sebagai tersangka juga telah mendapatkan alat bukti keterangan ahli keuangan negara, berita acara pemeriksaan ahli atas nama Dr. Andes Sujanto DIE pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024. Termohon juga telah mendapatkan alat bukti keterangan ahli hukum administrasi negara berdasarkan bukti-bukti sebagai berikut. A. Dengan tanggapan bantuan keterangan ahli. C. Berita acara pemeriksaan ahli atas nama Dr. B. Riawan Chandra SHM pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024. Termohon juga telah mendapatkan alat bukti keterangan ahli hukum pidana penyidikan. C. Berita acara pemeriksaan ahli atas nama Dr. Erdianto SHM pada Senin tanggal 2 Februari 2024, bahwa dalam proses penyidikan perkara aku termohon selaku penyidik sebelum menetapkan pemohon pada tanggal 29 Oktober 2024 sebagai tersangka telah mendapatkan alat bukti surat berdasarkan bukti-bukti sebagai berikut. A. 2023. B. Risalah hasil ekspos lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi importasi gula pada tanggal 9 November 2023 tanggal 3 Oktober 2023. B. Surat Direktur Penyidikan pada Jampitsus kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi nomor R 2467 tanggal 3 Oktober 2023 tentang pemberitahuan penyidikan perkara tindak pidana korupsi, bahwa dalam penyidikan perkara aku termohon selaku penyidik telah mendapatkan bukti permulaan, yaitu tercukupnya minimal 2 alat bukti, bahkan diperoleh 4 alat bukti berdasarkan pasal 184 KUHP yang didapatkan dari alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan ahli, alat bukti surat, dan alat bukti petunjuk maupun barang bukti elektronik berdasarkan pasal 26A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Oleh karena itu, selanjutnya termohon selaku penyidik melaksanakan proses penetapan tersangka dalam perkara aku, bahwa dalam proses penyidikan perkara aku termohon selaku penyidik sebelum menetapkan pemohon Thomas Rekasi Lembong pada tanggal 29 Oktober 2024 sebagai tersangka telah mendapatkan alat bukti keterangan saksi dari sebanyak 100 sebagai berikut. Dianggap dibacakan yang 17 sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tanggal 28 April 2015, pemohon Thomas Rekasi Lembong sebelum ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara aku telah terlebih dahulu diperiksa sebagai saksi oleh termohon selaku penyidik, yaitu pada tanggal 8 Oktober 2024, 16 Oktober termohon yang tertuang dalam 4 berita acara pemeriksaan saksi atas nama Thomas Rekasi Lembong tersebut dilakukan dalam rangka tindakan penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan Direktur Penyidikan pada jam itu nomor 54, bahwa dalam proses penyidikan perkara aku termohon selaku penyidik sebelum menetapkan pemohon pada tanggal 29 Oktober 2004 sebagai tersangka juga telah mendapatkan alat bukti keterangan ahli keuangan negara,
Berita acara pemeriksaan ahli atas nama Dr. Andi Siswo Sujanto, DIE, pada hari Senin tanggal 14 Maret 2024. Termohon juga telah mendapatkan alat bukti keterangan ahli hukum administrasi negara berdasarkan bukti-bukti sebagai berikut. A. Berdasarkan tanggapan dan keterangan ahli. C. Berita acara pemeriksaan ahli atas nama Dr. W. Riawan Chandra, SHM, pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024. Termohon juga telah mendapatkan alat bukti keterangan ahli hukum pidana penyidikan. C. Berita acara pemeriksaan ahli atas nama Dr. Erdianto SHM pada Senin tanggal 26 Februari 2024. Bahwa dalam proses penyidikan perkara aku, termohon selaku penyidik sebelum menetapkan pemohon pada tanggal 29 Oktober 2024 sebagai tersangka telah mendapatkan alat bukti surat berdasarkan bukti-bukti sebagai berikut. A. 2023. B. Risalah hasil ekspos lanjutan penyidikan perkara dugaan tidak pidana korupsi importasi gula pada tanggal 9 November 2023. Februari 2024 yang terdiri dari jaga dibacakan L. Barang bukti disita dari Dedi Cahyadi tanggal 31 Januari 2024 yang terdiri dari jaga dibacakan M. Barang bukti disita dari Zulfahri tanggal 31 Januari 2024 yang terdiri dari jaga dibacakan M. Barang bukti disita dari Yanto Andi tanggal 31 Januari 2024 yang terdiri dari jaga dibacakan. Selanjutnya, penyidik melakukan ekspos atau gelar perkara dalam rangka penetapan pemohon Thomas Trikasih Lembong sebagai tersangka berdasarkan nota dinas laporan hasil ekspos penyidikan dugaan tidak pidana korupsi nomor R95 tanggal 21 Oktober 2024. Setelah itu, pemohon Thomas Trikasih Lembong ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat penetapan tersangka dari Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus nomor TAP 60 dan seterusnya tanggal 29 Oktober 2024 atas nama tersangka Thomas Trikasih Lembong. Setelah pemohon ditetapkan sebagai tersangka, maka penyidik memberitahukan hak-haknya sebagai tersangka, termasuk telah memberitahukan hak pemohon selaku tersangka untuk menunjuk dan didampingi oleh penasihat hukum. Berdasarkan berita acara pemberitahuan hak tersangka dalam menghadapi proses penyidikan hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024. Karena pemohon pada saat ditetapkan sebagai tersangka belum menyiapkan surat kuasa penunjukan penasihat hukum dan belum siap menghadiri 9 Oktober 2024. Penunjukan penasihat hukum untuk mendampingi tersangka tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 56 ayat 1 KUHP yang menentukan bahwa isinya dapat dibacakan bahwa tindakan pemohon selaku penyidik yang telah menunjuk penasihat hukum bagi pemohon untuk mendampingi pemohon selaku tersangka justru merupakan suatu bentuk ketaatan termohon selaku penyidik terhadap ketentuan pasal 56 ayat 1 KUHP bahwa atas penunjukan penasihat hukum bagi pemohon untuk mendampingi pemohon selaku tersangka, pemohon tidak melakukan penolakan dan tidak keberatan hukum atau pengacara yang ditunjuk oleh penyidik Kejaksaan Agung RI. Namun pada saat itu penyidik tidak melakukan pemeriksaan pada materi pokok perkara dan hanya menanyakan perihal identitas pemohon, riwayat hidup, pendidikan, pekerjaan pemohon dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahan terhadap identitas pemohon atau error in persona, yang mana identitas pemohon, riwayat hidup, pendidikan, dan pekerjaan pemohon tersebut akan dipergunakan sebagai kelengkapan administrasi dalam proses penahanan pemohon selaku tersangka. Selain itu, pada BAP tersangka tanggal 29 Oktober 2024, jawaban nomor 6, termohon selaku penyidik juga telah menanyakan kepada pemohon selaku tersangka, apakah dalam pemeriksaan ini pemohon akan mengajukan saksi atau ahli yang menguntungkan. Kemudian telah dijawab oleh pemohon bahwa saat ini belum mengajukan saksi atau ahli yang meringankan. Selanjutnya, untuk memastikan bahwa hak-hak pemohon yang pada saat itu ditetapkan sebagai tersangka terpenuhi dan dilakukan berita acara pemeriksaan sebagai tersangka dengan sah, maka penasihat hukum yang telah ditunjuk oleh termohon yaitu Saudara Eko Purwanto tanggal 3 Oktober 2023 B. Surat Direktur Penyidikan Pak Jabitus kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi nomor R
2467 tanggal Tim kuasa hukum Tom Lembong meminta 5 mantan Menteri Perdagangan ikut diperiksa terkait kasus dugaan korupsi impor gula. Hal ini diungkap anggota tim kuasa hukum Tom Lembong, Dodi Abdul Kadir, saat membacakan berkas permohonan pembatalan status tersangka di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 18 November. Dodi menilai upaya Kejagung menjerat Tom Lembong sebagai tersangka kasus korupsi impor gula merupakan kriminalisasi, sebab para mendak lain belum pernah diperiksa. Pasalnya, Tom Lembong sudah tidak menjabat sebagai Menteri Perdagangan sejak 27 Juli 2016. Kelima mantan Menteri Perdagangan tersebut meliputi Rahmat Gobel, Enggar Tiasto Lukita, Agus Suparmanto, Muhammad Lutfi, hingga Zulkifli Hasan. Ia menilai para mendak perlu dimintai keterangan karena kasus ini berlangsung pada periode 2015 hingga 2023. Sementara Tom Lembong menjabat sebagai Menteri Perdagangan hanya pada 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016. Namun pada faktanya, tim kuasa hukum Tom Lembong juga menyayangkan bahwa sampai dengan saat ini Kejagung belum melakukan pemeriksaan terhadap Menteri Perdagangan lainnya. Diketahui Kejagung juga sudah membuat pernyataan di media tidak akan melakukan pemeriksaan terhadap Menteri Perdagangan lain. Sebagai informasi, Tom Lembong menjabat sebagai Menteri Perdagangan Indonesia pada 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016. Ia kini ditetapkan sebagai salah satu tersangka kasus korupsi impor gula oleh Kejagung. Selain Tom Lembong, Kejagung sudah menetapkan mantan Direktur PT Perusahaan Perdagangan Indonesia berinisial CS dalam perkara yang diduga merugikan negara sebesar 400 miliar rupiah. Kejaksaan Agung membantah tudingan melakukan abuse of power terhadap mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong saat menetapkannya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, pada Senin 18 November mengatakan penetapan tersangka Tom Lembong sudah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sementara itu, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang pra-peradilan Tom Lembong pada Selasa hari ini untuk mendengar jawaban Kejagung atas tidak sahnya penetapan tersangka imbas kebijakan impor gula. Dalam persidangan, pihak Kejagung tegas menolak permohonan dari tim atau kubu Tom Lembong tersebut. Perwakilan Kejagung, Roni, menyatakan Pengadilan Negeri Jaksel tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan permohonan pra-peradilan nomor 113 tahun 2024 karena cacat formil, serta tidak merupakan objek kewenangan pra-peradilan. Sementara itu, perwakilan Kejagung lainnya, yaitu Teguh, di persidangan pra-peradilan Tom Lembong di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, hari ini juga mengatakan pihaknya memiliki setidaknya 2 alat bukti. Mereka memperoleh 4 alat bukti berdasarkan pasal 184 KUHP yang didapatkan dari alat bukti keterangan saksi, ahli, surat, dan petunjuk maupun elektronik. Sudah ada 122 saksi termasuk diantaranya pemohon yang diperiksa pihaknya. Diketahui Tom Lembong menjabat sebagai Menteri Perdagangan Indonesia sejak 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016. Dia ditetapkan sebagai salah satu tersangka kasus korupsi impor gula oleh Kejagung. Selain itu, Kejagung juga menetapkan ex-direktur PT Perusahaan Perdagangan Indonesia berinisial CS dalam perkara yang diduga merugikan negara sebesar 400 miliar rupiah. Tom Lembong diduga memberikan izin kepada PT AP untuk mengimpor gula kristal mentah sebesar 105.000 ton pada 2015. Padahal saat itu Indonesia sedang surplus gula hingga tidak membutuhkan impor.
tanggal 3 Oktober 2023. B. Surat Direktur Penyidikan pada Jampitsus kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi nomor R 2467 tanggal 3 Oktober 2023 tentang pemberitahuan penyidikan perkara tindak pidana korupsi, bahwa dalam penyidikan perkara aku termohon selaku penyidik telah mendapatkan bukti permulaan, yaitu tercukupnya minimal 2 alat bukti, bahkan diperoleh 4 alat bukti berdasarkan pasal 1 alat bukti keterangan saksi dari sebanyak 100 sebagai berikut. Dianggap dibacakan yang 17 sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tanggal 8 April 2015, pemohon Thomas Rekasi Lembong sebelum ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara aku telah terlebih dahulu diperiksa sebagai saksi oleh termohon selaku penyidik, yaitu pada tanggal 8 Oktober 2024, 16 Oktober, termohon yang tertuang dalam 4 berita acara pemeriksaan saksi atas nama Thomas Rekasi Lembong tersebut dilakukan dalam rangka tindakan penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan Direktur Penyidikan pada Jampitsus nomor 54, bahwa dalam proses penyidikan perkara aku termohon selaku penyidik sebelum menetapkan pemohon pada tanggal 29 Oktober 2004 sebagai tersangka juga telah mendapatkan alat bukti keterangan ahli keuangan negara, berita acara pemeriksaan ahli atas nama Dr. Andes Sujanto DIE pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024. Termohon juga telah mendapatkan alat bukti keterangan ahli hukum administrasi negara berdasarkan bukti-bukti sebagai berikut. A. Jika dengan tanggapan bantuan keterangan ahli. C. Berita acara pemeriksaan ahli atas nama Dr. B. Riawan Chandra SHM pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024. Termohon juga telah mendapatkan alat bukti keterangan ahli hukum pidana penyidikan. C. Berita acara pemeriksaan ahli atas nama Dr. Erdianto SHM pada Senin tanggal 2 Februari 2024. Bahwa dalam proses penyidikan perkara aku termohon selaku penyidik sebelum menetapkan pemohon pada tanggal 29 Oktober 2024 sebagai tersangka telah mendapatkan alat bukti surat berdasarkan bukti-bukti sebagai berikut. A. 2023. B. Risalah hasil ekspos lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi importasi gula pada tanggal 9 November 2023 tanggal 3 Oktober 2023. B. Surat Direktur Penyidikan pada Jampitsus kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi nomor R 2467 tanggal 3 Oktober 2023 tentang pemberitahuan penyidikan perkara tindak pidana korupsi, bahwa dalam penyidikan perkara aku termohon selaku penyidik telah mendapatkan bukti permulaan, yaitu tercukupnya minimal 2 alat bukti, bahkan diperoleh 4 alat bukti berdasarkan pasal 184 KUHP yang didapatkan dari alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan ahli, alat bukti surat, dan alat bukti petunjuk maupun barang bukti elektronik berdasarkan pasal 26A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Oleh karena itu, selanjutnya termohon selaku penyidik melaksanakan proses penetapan tersangka dalam perkara aku, bahwa dalam proses penyidikan perkara aku termohon selaku penyidik sebelum menetapkan pemohon Thomas Rekasi Lembong pada tanggal 29 Oktober 2024 sebagai tersangka telah mendapatkan alat bukti keterangan saksi dari sebanyak 100 sebagai berikut. Dianggap dibacakan yang 17 sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tanggal 28 April 2015, pemohon Thomas Rekasi Lembong sebelum ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara aku telah terlebih dahulu diperiksa sebagai saksi oleh termohon selaku penyidik, yaitu pada tanggal 8 Oktober 2024, 16 Oktober. Termohon yang tertuang dalam 4 berita acara pemeriksaan saksi atas nama Thomas Rekasi Lembong tersebut dilakukan dalam rangka tindakan penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan Direktur Penyidikan pada Jampitsus nomor 54. Bahwa dalam proses penyidikan perkara aku termohon selaku penyidik sebelum menetapkan pemohon
pada tanggal 29 Oktober 2004 sebagai tersangka juga telah mendapatkan alat bukti keterangan ahli keuangan negara. Berita acara pemeriksaan ahli atas nama Dr. Andes Sujanto, DIE, pada hari Senin tanggal 14 Maret 2024. Termohon juga telah mendapatkan alat bukti keterangan ahli hukum administrasi negara berdasarkan bukti-bukti sebagai berikut. A. Dengan tanggapan bantuan keterangan ahli. C. Berita acara pemeriksaan ahli atas nama Dr. B. Riawan Chandra, SHM, pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024. Termohon juga telah mendapatkan alat bukti keterangan ahli hukum pidana penyidikan. C. Berita acara pemeriksaan ahli atas nama Dr. Erdianto SHM pada Senin tanggal 26 Februari 2024. Bahwa dalam proses penyidikan perkara aku, termohon selaku penyidik sebelum menetapkan pemohon pada tanggal 29 Oktober 2024 sebagai tersangka telah mendapatkan alat bukti surat berdasarkan bukti-bukti sebagai berikut. A. 2023. B. Risalah hasil ekspos lanjutan penyidikan perkara dugaan tidak pidana korupsi importasi gula pada tanggal 9 November 2023. Februari 2024 yang terdiri dari yang dibacakan L. Barang bukti yang disita dari Dedi Cahyadi tanggal 31 Januari 2024 yang terdiri dari yang dibacakan M. Barang bukti yang disita dari Zulfahri tanggal 31 Januari 2024 yang terdiri dari yang dibacakan M. Barang bukti yang disita dari Yanto Andi tanggal 31 Januari 2024 yang terdiri dari yang dibacakan. Selanjutnya, penyidik melakukan ekspos atau gelar perkara dalam rangka penetapan pemohon Thomas Trikasih Lembong sebagai tersangka berdasarkan nota dinas laporan hasil ekspos penyidikan dugaan tidak pidana korupsi nomor R95 tanggal 21 Oktober 2024. Setelah itu, pemohon Thomas Trikasih Lembong ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat penetapan tersangka dari Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus nomor TAK 60 dan seterusnya tanggal 29 Oktober 2024 atas nama tersangka Thomas Trikasih Lembong. Setelah pemohon ditetapkan sebagai tersangka, maka penyidik memberitahukan hak-haknya sebagai tersangka, termasuk telah memberitahukan hak pemohon selaku tersangka untuk menunjuk dan didampingi oleh penasihat hukum. Berdasarkan berita acara pemberitahuan hak tersangka dalam menghadapi proses penyidikan hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024. Karena pemohon pada saat ditetapkan sebagai tersangka belum menyiapkan surat kuasa penunjukan penasihat hukum dan belum siap menghadiri 9 Oktober 2024. Penunjukan penasihat hukum untuk mendampingi tersangka tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 56 ayat 1 KUHP yang menentukan bahwa isinya dapat dibacakan bahwa tindakan termohon selaku penyidik yang telah menunjuk penasihat hukum bagi pemohon untuk mendampingi pemohon selaku tersangka justru merupakan suatu bentuk ketaatan termohon selaku penyidik terhadap ketentuan pasal 56 ayat 1 KUHP bahwa atas penunjukan penasihat hukum bagi pemohon untuk mendampingi pemohon selaku tersangka, pemohon tidak melakukan penolakan dan tidak keberatan hukum atau pengacara yang ditunjuk oleh penyidik Kejaksaan Agung RI. Namun pada saat itu penyidik tidak melakukan pemeriksaan pada materi pokok perkara dan hanya menanyakan real identitas pemohon, riwayat hidup, pendidikan, pekerjaan pemohon dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahan terhadap identitas pemohon atau error in persona, yang mana identitas pemohon, riwayat hidup, pendidikan dan pekerjaan pemohon tersebut akan dipergunakan sebagai kelengkapan administrasi dalam proses penahanan pemohon selaku tersangka. Selain itu, pada BAP tersangka tanggal 29 Oktober 2024, jawaban nomor 6, termohon selaku penyidik juga telah menanyakan kepada pemohon selaku tersangka, apakah dalam pemeriksaan ini pemohon akan mengajukan saksi atau ahli yang menguntungkan. Kemudian telah dijawab oleh pemohon bahwa saat ini belum mengajukan saksi atau ahli yang meringankan. Selanjutnya, untuk memastikan bahwa hak-hak pemohon yang pada saat itu ditetapkan sebagai tersangka terpenuhi dan dilakukan berita acara pemeriksaan sebagai tersangka dengan sah, maka penasihat hukum yang telah ditunjuk oleh termohon yaitu Saudara Eko Purwanto tanggal 3 Oktober 2023
B. Surat Direktur Penyidikan Pak Jabitus kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi nomor R 2467 tanggal. Tim kuasa hukum Tom Lembong meminta 5 mantan Menteri Perdagangan ikut diperiksa terkait kasus dugaan korupsi impor gula. Hal ini diungkap anggota tim kuasa hukum Tom Lembong, Dodi Abdul Qadir, saat membacakan berkas permohonan pembatalan status tersangka di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 18 November. Dodi menilai upaya Kejagung menjerat Tom Lembong sebagai tersangka kasus korupsi impor gula merupakan kriminalisasi, sebab para mendak lain belum pernah diperiksa. Pasalnya, Tom Lembong sudah tidak menjabat sebagai Menteri Perdagangan sejak 27 Juli 2016. Kelima mantan Menteri Perdagangan tersebut meliputi Rahmat Gobel, Enggar Tiasto Lukita, Agus Suparmanto, Muhammad Lutfi, hingga Zulkifli Hasan. Ia menilai para mendak perlu dimintai keterangan karena kasus ini berlangsung pada periode 2015 hingga 2023. Sementara Tom Lembong menjabat sebagai Menteri Perdagangan hanya pada 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016. Namun pada faktanya, tim kuasa hukum Tom Lembong juga menyayangkan bahwa sampai dengan saat ini Kejagung belum melakukan pemeriksaan terhadap Menteri Perdagangan lainnya. Diketahui Kejagung juga sudah membuat pernyataan di media tidak akan melakukan pemeriksaan terhadap Menteri Perdagangan lain. Sebagai informasi, Tom Lembong menjabat sebagai Menteri Perdagangan Indonesia pada 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016. Ia kini ditetapkan sebagai salah satu tersangka kasus korupsi impor gula oleh Kejagung. Selain Tom Lembong, Kejagung sudah menetapkan mantan Direktur PT Perusahaan Perdagangan Indonesia berinisial CS dalam perkara yang diduga merugikan negara sebesar 400 miliar rupiah. Kejaksaan Agung membantah tudingan melakukan abuse of power terhadap mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong saat menetapkannya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, pada Senin 18 November mengatakan penetapan tersangka Tom Lembong sudah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sementara itu, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang pra-peradilan Tom Lembong pada Selasa hari ini untuk mendengar jawaban Kejagung atas tidak sahnya penetapan tersangka imbas kebijakan impor gula. Dalam persidangan, pihak Kejagung tegas menolak permohonan dari tim atau kubu Tom Lembong tersebut. Perwakilan Kejagung, Roni, menyatakan Pengadilan Negeri Jaksel tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan permohonan pra-peradilan nomor 113 tahun 2024 karena cacat formil, serta tidak merupakan objek kewenangan pra-peradilan. Sementara itu, perwakilan Kejagung lainnya, yaitu Teguh, di persidangan pra-peradilan Tom Lembong di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, hari ini juga mengatakan pihaknya memiliki setidaknya 2 alat bukti. Mereka memperoleh 4 alat bukti berdasarkan pasal 184 KUHP yang didapatkan dari alat bukti keterangan saksi, ahli, surat, dan petunjuk maupun elektronik. Sudah ada 122 saksi termasuk diantaranya pemohon yang diperiksa pihaknya. Diketahui Tom Lembong menjabat sebagai Menteri Perdagangan Indonesia sejak 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016. Dia ditetapkan sebagai salah satu tersangka kasus korupsi impor gula oleh Kejagung. Selain itu, Kejagung juga menetapkan ex-direktur PT Perusahaan Perdagangan Indonesia berinisial CS dalam perkara yang diduga merugikan negara sebesar 400 miliar rupiah.
Tom Lembong diduga memberikan izin kepada PT AP untuk mengimpor gula kristal mentah sebesar 105.000 ton pada 2015. Padahal saat itu Indonesia sedang surplus gula hingga tidak membutuhkan impor. Tanggal 3 Oktober 2023, B. Surat Direktur Penyidikan Pak Jampitsus kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi nomor R 2467 tanggal 3 Oktober 2023 tentang pemberitahuan penyidikan perkara tindak pidana korupsi, bahwa dalam penyidikan perkara aku termohon selaku penyidik telah mendapatkan bukti permulaan yaitu tercukupnya minimal 2 alat bukti, bahkan diperoleh 4 alat bukti berdasarkan pasal 1 alat bukti keterangan saksi dari sebanyak 100 sebagai berikut dibacakan dalam 17 sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tanggal 8 April 2015, pemohon Thomas Rikasi Lembong sebelum ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara aku telah terlebih dahulu diperiksa sebagai saksi oleh termohon selaku penyidik, yaitu pada tanggal 8 Oktober 2024, 16 termohon yang tertuang dalam 4 berita acara pemeriksaan saksi atas nama Thomas Rikasi Lembong tersebut dilakukan dalam rangka tindakan penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan Direktur Penyidikan pada Jampitsus nomor 54, bahwa dalam proses penyidikan perkara aku termohon selaku penyidik sebelum menetapkan pemohon pada tanggal 29 Oktober 2004 sebagai tersangka juga telah mendapatkan alat bukti keterangan ahli keuangan negara, berita acara pemeriksaan ahli atas nama Dr. Andes Siswa Sujanto DIE pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024. Termohon juga telah mendapatkan alat bukti keterangan ahli hukum administrasi negara berdasarkan bukti-bukti sebagai berikut: A. Dengan tanggapan bantuan keterangan ahli. C. Berita acara pemeriksaan ahli atas nama Dr. B. Riawan Chandra SHM pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024. Termohon juga telah mendapatkan alat bukti keterangan ahli hukum pidana penyidikan. C. Berita acara pemeriksaan ahli atas nama Dr. Erdianto SHM pada Senin tanggal 2 Februari 2024, bahwa dalam proses penyidikan perkara aku termohon selaku penyidik sebelum menetapkan pemohon pada tanggal 29 Oktober 2024 sebagai tersangka telah mendapatkan alat bukti surat berdasarkan bukti-bukti sebagai berikut: A. 2023. B. Risalah hasil ekspos lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi importasi gula pada tanggal 9 November 2023 tanggal 3 Oktober 2023. B. Surat Direktur Penyidikan Pak Jampitsus kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi nomor R 2467 tanggal 3 Oktober 2023 tentang pemberitahuan penyidikan perkara tindak pidana korupsi, bahwa dalam penyidikan perkara aku termohon selaku penyidik telah mendapatkan bukti permulaan yaitu tercukupnya minimal 2 alat bukti, bahkan diperoleh 4 alat bukti berdasarkan pasal 184 KUHP yang didapatkan dari alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan ahli, alat bukti surat, dan alat bukti petunjuk maupun barang bukti elektronik berdasarkan pasal 26A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Oleh karena itu, selanjutnya termohon selaku penyidik melaksanakan proses penetapan tersangka dalam perkara aku, bahwa dalam proses penyidikan perkara aku termohon selaku penyidik sebelum menetapkan pemohon Thomas Rikasi Lembong pada tanggal 29 Oktober 2024 sebagai tersangka telah mendapatkan alat bukti keterangan saksi dari sebanyak 100 sebagai berikut dibacakan dalam 17 sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tanggal 28 April 2015, pemohon Thomas Rikasi Lembong sebelum ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara aku telah terlebih dahulu diperiksa sebagai saksi oleh termohon selaku penyidik, yaitu pada tanggal
8 Oktober 2024, 16 Oktober termohon yang tertuang dalam 4 berita acara pemeriksaan saksi atas nama Thomas Aplikasi Lembong tersebut dilakukan dalam rangka tindakan penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan Direktur Penyidikan pada Jampitsus nomor 54, bahwa dalam proses penyidikan perkara aku termohon selaku penyidik sebelum menetapkan pemohon pada tanggal 29 Oktober 2004 sebagai tersangka juga telah mendapatkan alat bukti keterangan ahli keuangan negara berita acara pemeriksaan ahli atas nama Dr. Andes Siswa Sujanto DIE pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024. Termohon juga telah mendapatkan alat bukti keterangan ahli hukum administrasi negara berdasarkan bukti-bukti sebagai berikut: A. Berdasarkan tanggapan bantuan keterangan ahli. C. Berita acara pemeriksaan ahli atas nama Dr. B. Riawan Chandra SHM pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024. Termohon juga telah mendapatkan alat bukti keterangan ahli hukum pidana penyidikan. C. Berita acara pemeriksaan ahli atas nama Dr. Erdianto SHM pada Senin tanggal 26 Februari 2024. Bahwa dalam proses penyidikan perkara aku termohon selaku penyidik sebelum menetapkan pemohon pada tanggal 29 Oktober 2024 sebagai tersangka telah mendapatkan alat bukti surat berdasarkan bukti-bukti sebagai berikut: A. 2023. B. Risalah hasil ekspos lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi importasi gula pada tanggal 9 November 2023 2024 yang terdiri dari Jagat Kebajakan L. Barang bukti yang disita dari Dedi Cahyadi tanggal 31 Januari 2024 yang terdiri dari Jagat Kebajakan M. Barang bukti yang disita dari Zulfahri tanggal 31 Januari 2024 yang terdiri dari Jagat Kebajakan M. Barang bukti yang disita dari Yanto Andi tanggal 31 Januari 2024 yang terdiri dari Jagat Kebajakan. Selanjutnya, penyidik melakukan ekspos atau gelar perkara dalam rangka penetapan pemohon Thomas Aplikasi Lembong sebagai tersangka berdasarkan nota dinas laporan hasil ekspos penyidikan dugaan tindak pidana korupsi nomor R95 tanggal 21 Oktober 2024. Setelah itu, pemohon Thomas Aplikasi Lembong ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat penetapan tersangka dari Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus nomor TAP 60 dan seterusnya tanggal 29 Oktober 2024 atas nama tersangka Thomas Aplikasi Lembong. Setelah pemohon ditetapkan sebagai tersangka, maka penyidik memberitahukan hak-haknya sebagai tersangka, termasuk setelah memberitahukan hak pemohon selaku tersangka untuk menunjuk dan didampingi oleh penasihat hukum. Berdasarkan berita acara pemberitahuan hak tersangka dalam menghadapi proses penyidikan hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024. Karena pemohon pada saat ditetapkan sebagai tersangka belum menyiapkan surat kuasa penunjukan penasihat hukum dan belum siap menghadiri 9 Oktober 2024. Penunjukan penasihat hukum untuk mendampingi tersangka tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 56 ayat 1 KUHP yang menentukan bahwa isinya dapat dibacakan bahwa tindakan termohon selaku penyidik yang telah menunjuk penasihat hukum bagi pemohon untuk mendampingi pemohon selaku tersangka justru merupakan suatu bentuk ketaatan termohon selaku penyidik terhadap ketentuan pasal 5 ayat 1 KUHP bahwa atas penunjukan penasihat hukum bagi pemohon untuk mendampingi pemohon selaku tersangka, pemohon tidak melakukan penolakan dan tidak keberatan hukum atau pengacara yang ditunjuk oleh penyidik Kejaksaan Agung RI. Namun pada saat itu penyidik tidak melakukan pemeriksaan pada materi pokok perkara dan hanya menanyakan perihal identitas pemohon, riwayat hidup, pendidikan, pekerjaan pemohon dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahan terhadap identitas pemohon atau error in persona, yang mana identitas pemohon, riwayat hidup, pendidikan dan pekerjaan pemohon tersebut akan dipergunakan sebagai kelengkapan administrasi dalam proses penahanan pemohon selaku tersangka. Selain itu, pada BAP tersangka tanggal 29 Oktober 2024, jawaban nomor 6, termohon selaku penyidik juga telah menanyakan kepada pemohon selaku tersangka, apakah dalam pemeriksaan ini pemohon akan mengajukan saksi atau ahli yang menguntungkan. Kemudian telah dijawab oleh pemohon bahwa saat ini belum mengajukan saksi atau ahli yang meringankan.
Selanjutnya, untuk memastikan bahwa hak-hak pemohon yang pada saat itu ditetapkan sebagai tersangka terpenuhi dan dilakukan berita acara pemeriksaan sebagai tersangka dengan sah, maka penasihat hukum yang telah ditunjuk oleh termohon yaitu Saudara Eko Purwanto tanggal 3 Oktober 2023 B. Surat Direktur Penyidikan Pak Jabitus kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi nomor R 2467 tanggal. Tim kuasa hukum Tom Lembong meminta 5 mantan Menteri Perdagangan ikut diperiksa terkait kasus dugaan korupsi impor gula. Hal ini diungkap anggota tim kuasa hukum Tom Lembong, Dodi Abdul Qadir, saat membacakan berkas permohonan pembatalan status tersangka di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 18 November. Dodi menilai upaya Kejagung menjerat Tom Lembong sebagai tersangka kasus korupsi impor gula merupakan kriminalisasi, sebab para mendak lain belum pernah diperiksa. Pasalnya, Tom Lembong sudah tidak menjabat sebagai Menteri Perdagangan sejak 27 Juli 2016. Kelima mantan Menteri Perdagangan tersebut meliputi Rahmat Gobel, Enggar Tiasto Lukita, Agus Suparmanto, Muhammad Lutfi, hingga Zulkifli Hasan. Ia menilai para mendak perlu dimintai keterangan karena kasus ini berlangsung pada periode 2015 hingga 2023. Sementara Tom Lembong menjabat sebagai Menteri Perdagangan hanya pada 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016. Namun pada faktanya, tim kuasa hukum Tom Lembong juga menyayangkan bahwa sampai dengan saat ini Kejagung belum melakukan pemeriksaan terhadap Menteri Perdagangan lainnya. Diketahui Kejagung juga sudah membuat pernyataan di media tidak akan melakukan pemeriksaan terhadap Menteri Perdagangan lain. Sebagai informasi, Tom Lembong menjabat sebagai Menteri Perdagangan Indonesia pada 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016. Ia kini ditetapkan sebagai salah satu tersangka kasus korupsi impor gula oleh Kejagung. Selain Tom Lembong, Kejagung sudah menetapkan mantan Direktur PT Perusahaan Perdagangan Indonesia berinisial CS dalam perkara yang diduga merugikan negara sebesar 400 miliar rupiah. Kejaksaan Agung membantah tudingan melakukan abuse of power terhadap mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong saat menetapkannya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, pada Senin 18 November mengatakan penetapan tersangka Tom Lembong sudah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sementara itu, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang pra-peradilan Tom Lembong pada Selasa hari ini untuk mendengar jawaban Kejagung atas tidak sahnya penetapan tersangka imbas kebijakan impor gula. Dalam persidangan, pihak Kejagung tegas menolak permohonan dari tim atau kubu Tom Lembong tersebut. Perwakilan Kejagung, Roni, menyatakan Pengadilan Negeri Jaksel tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan permohonan pra-peradilan nomor 113 tahun 2024 karena cacat formil, serta tidak merupakan objek kewenangan pra-peradilan. Sementara itu, perwakilan Kejagung lainnya, yaitu Teguh, di persidangan pra-peradilan Tom Lembong di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, hari ini juga mengatakan pihaknya memiliki setidaknya 2 alat bukti. Mereka memperoleh 4 alat bukti berdasarkan pasal 184 KUHP yang didapatkan dari alat bukti keterangan saksi, ahli, surat, dan petunjuk maupun elektronik. Sudah ada 122 saksi termasuk diantaranya pemohon yang diperiksa pihaknya. Diketahui, Tom Lembong menjabat sebagai Menteri Perdagangan Indonesia sejak 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016. Dia ditetapkan sebagai salah satu tersangka kasus korupsi impor gula oleh Kejagung.
Selain itu, Kejagung juga menetapkan ex-direktur PT Perusahaan Perdagangan Indonesia berinisial CS dalam perkara yang diduga merugikan negara sebesar 400 miliar rupiah. Tom Lembong diduga memberikan izin kepada PT AP untuk mengimpor gula kristal mentah sebesar 105.000 ton pada 2015. Padahal saat itu Indonesia sedang surplus gula hingga tidak membutuhkan impor. Tanggal 3 Oktober 2023, B. Surat Direktur Penyidikan Pak Jampitsus kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi nomor R 2467 tanggal 3 Oktober 2023 tentang pemberitahuan penyidikan perkara tindak pidana korupsi, bahwa dalam penyidikan perkara itu termohon selaku penyidik telah mendapatkan bukti permulaan yaitu tercukupnya minimal 2 alat bukti, bahkan diperoleh 4 alat bukti berdasarkan pasal 1 alat bukti keterangan saksi dari sebanyak 100 sebagai berikut dibacakan yang 17 sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tanggal 8 April 2015, pemohon Thomas Rekasi Lembong sebelum ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara aku telah terlebih dahulu diperiksa sebagai saksi oleh termohon selaku penyidik, yaitu pada tanggal 8 Oktober 2024, 16 Oktober termohon yang tertuang dalam 4 berita acara pemeriksaan saksi atas nama Thomas Rekasi Lembong tersebut dilakukan dalam rangka tindakan penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan Direktur Penyidikan pada Jampitsus nomor 54, bahwa dalam proses penyidikan perkara aku termohon selaku penyidik sebelum menetapkan pemohon pada tanggal 29 Oktober 2004 sebagai tersangka juga telah mendapatkan alat bukti keterangan ahli keuangan negara, berita acara pemeriksaan ahli atas nama Dr. Andes Siswa Sujanto DIE pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024. Termohon juga telah mendapatkan alat bukti keterangan ahli hukum administrasi negara berdasarkan bukti-bukti sebagai berikut: A. Dengan tanggapan bantuan keterangan ahli. C. Berita acara pemeriksaan ahli atas nama Dr. B. Riawan Chandra SHM pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024. Termohon juga telah mendapatkan alat bukti keterangan ahli hukum pidana penyidikan. C. Berita acara pemeriksaan ahli atas nama Dr. Erdianto SHM pada Senin tanggal 2 Februari 2024, bahwa dalam proses penyidikan perkara aku termohon selaku penyidik sebelum menetapkan pemohon pada tanggal 29 Oktober 2024 sebagai tersangka telah mendapatkan alat bukti surat berdasarkan bukti-bukti sebagai berikut: A. 2023. B. Risalah hasil ekspos lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi importasi gula pada tanggal 9 November 2023 tanggal 3 Oktober 2023. B. Surat Direktur Penyidikan Pak Jampitsus kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi nomor R 2467 tanggal 3 Oktober 2023 tentang pemberitahuan penyidikan perkara tindak pidana korupsi, bahwa dalam penyidikan perkara itu termohon selaku penyidik telah mendapatkan bukti permulaan yaitu tercukupnya minimal 2 alat bukti, bahkan diperoleh 4 alat bukti berdasarkan pasal 184 KUHP yang didapatkan dari alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan ahli, alat bukti surat, dan alat bukti petunjuk maupun barang bukti elektronik berdasarkan pasal 26A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 untuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Oleh karena itu, selanjutnya termohon selaku penyidik melaksanakan proses penetapan tersangka dalam perkara aku, bahwa dalam proses penyidikan perkara aku termohon selaku penyidik sebelum menetapkan pemohon Thomas Rekasi Lembong pada tanggal 29 Oktober 2024 sebagai tersangka telah mendapatkan alat bukti keterangan saksi dari sebanyak 100 sebagai berikut dibacakan yang 17 sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tanggal 28 April 2015,
pemohon Thomas Rikasi Lembong sebelum ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara aku telah terlebih dahulu diperiksa sebagai saksi oleh termohon selaku penyidik, yaitu pada tanggal 8 Oktober 2024, 16 Oktober termohon yang tertuang dalam 4 berita acara pemeriksaan saksi atas nama Thomas Rikasi Lembong tersebut dilakukan dalam rangka tindakan penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan Direktur Penyidikan pada jam itu nomor 54, bahwa dalam proses penyidikan perkara aku termohon selaku penyidik sebelum menetapkan pemohon pada tanggal 29 Oktober 2004 sebagai tersangka juga telah mendapatkan alat bukti keterangan ahli keuangan negara berita acara pemeriksaan ahli atas nama Dr. Andes Sujanto DIE pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024. Termohon juga telah mendapatkan alat bukti keterangan ahli hukum administrasi negara berdasarkan bukti-bukti sebagai berikut: A. Berdasarkan tanggapan bantuan keterangan ahli. C. Berita acara pemeriksaan ahli atas nama Dr. W. Riawan Chandra SHM pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024. Termohon juga telah mendapatkan alat bukti keterangan ahli hukum pidana penyidikan. C. Berita acara pemeriksaan ahli atas nama Dr. Erdianto SHM pada Senin tanggal 26 Februari 2024, bahwa dalam proses penyidikan perkara aku termohon selaku penyidik sebelum menetapkan pemohon pada tanggal 29 Oktober 2024 sebagai tersangka telah mendapatkan alat bukti surat berdasarkan bukti-bukti sebagai berikut: A. 2023. B. Risalah hasil ekspos lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi importasi gula pada tanggal 9 November 2023 2024 yang terdiri dari dibacakan L. Barang bukti yang disita dari Dedi Cahyadi tanggal 31 Januari 2024 yang terdiri dari dibacakan M. Barang bukti yang disita dari Zulfahri tanggal 31 Januari 2024 yang terdiri dari dibacakan M. Barang bukti yang disita dari Yanto Andi tanggal 31 Januari 2024 yang terdiri dari dibacakan. Selanjutnya, penyidik melakukan ekspos atau gelar perkara dalam rangka penetapan pemohon Thomas Rikasi Lembong sebagai tersangka berdasarkan nota dinas laporan hasil ekspos penyidikan dugaan tindak pidana korupsi nomor R95 tanggal 21 Oktober 2024. Setelah itu, pemohon Thomas Rikasi Lembong ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat penetapan tersangka dari Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus nomor TAK 60/nya tanggal 29 Oktober 2024 atas nama tersangka Thomas Rikasi Lembong. Setelah pemohon ditetapkan sebagai tersangka, maka penyidik memberitahukan hak-haknya sebagai tersangka, termasuk telah memberitahukan hak pemohon selaku tersangka untuk menunjuk dan didampingi oleh penasihat hukum. Berdasarkan berita acara pemberitahuan hak tersangka dalam menghadapi proses penyidikan hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024. Karena pemohon pada saat ditetapkan sebagai tersangka belum menyiapkan surat kuasa penunjukan penasihat hukum dan belum siap menghadiri 9 Oktober 2024. Penunjukan penasihat hukum untuk mendampingi tersangka tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 56 ayat 1 KUHP yang menentukan bahwa isinya dapat dibacakan bahwa tindakan termohon selaku penyidik yang telah menunjuk penasihat hukum bagi pemohon untuk mendampingi pemohon selaku tersangka justru merupakan suatu bentuk ketaatan termohon selaku penyidik terhadap ketentuan pasal 56 ayat 1 KUHP, bahwa atas penunjukan penasihat hukum bagi pemohon untuk mendampingi pemohon selaku tersangka, pemohon tidak melakukan penolakan dan tidak keberatan hukum atau pengacara yang ditunjuk oleh penyidik Kejaksaan Agung RI. Namun pada saat itu penyidik tidak melakukan pemeriksaan pada materi pokok perkara dan hanya menanyakan perihal identitas pemohon, riwayat hidup, pendidikan, pekerjaan pemohon dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahan terhadap identitas pemohon atau error in persona, yang mana identitas pemohon, riwayat hidup, pendidikan, dan pekerjaan pemohon tersebut akan dipergunakan sebagai kelengkapan administrasi dalam proses penahanan pemohon selaku tersangka. Selain itu, pada BAP tersangka tanggal 29 Oktober 2024 jawaban nomor 6, termohon selaku penyidik juga telah menanyakan kepada pemohon selaku tersangka
apakah dalam pemeriksaan ini pemohon akan mengajukan saksi atau ahli yang menguntungkan? Kemudian telah dijawab oleh pemohon bahwa saat ini belum mengajukan saksi atau ahli yang meringankan. Selanjutnya, untuk memastikan bahwa hak-hak pemohon yang pada saat itu ditetapkan sebagai tersangka terpenuhi dan dilakukan berita acara pemeriksaan sebagai tersangka dengan sah, maka penasihat hukum yang telah ditunjuk oleh pemohon, yaitu Saudara Eko Purwanto tanggal 3 Oktober 2023, B. Surat Direktur Penyidikan pada Jabitus kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi nomor R 2467 tanggal. Tim kuasa hukum Tom Lembong meminta 5 mantan Menteri Perdagangan ikut diperiksa terkait kasus dugaan korupsi impor gula. Hal ini diungkap anggota tim kuasa hukum Tom Lembong, Dodi Abdul Qadir, saat membacakan berkas permohonan pembatalan status tersangka di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 18 November. Dodi menilai upaya Kejagung menjerat Tom Lembong sebagai tersangka kasus korupsi impor gula merupakan kriminalisasi, sebab para mendak lain belum pernah diperiksa. Pasalnya, Tom Lembong sudah tidak menjabat sebagai Menteri Perdagangan sejak 27 Juli 2016. Kelima mantan Menteri Perdagangan tersebut meliputi Rahmat Gobel, Enggar Tiasto Lukita, Agus Suparmanto, Muhammad Lutfi, hingga Zulkifli Hasan. Ia menilai para mendak perlu dimintai keterangan karena kasus ini berlangsung pada periode 2015 hingga 2023. Sementara Tom Lembong menjabat sebagai Menteri Perdagangan hanya pada 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016. Namun pada faktanya, tim kuasa hukum Tom Lembong juga menyayangkan bahwa sampai dengan saat ini Kejagung belum melakukan pemeriksaan terhadap Menteri Perdagangan lainnya. Diketahui Kejagung juga sudah membuat pernyataan di media tidak akan melakukan pemeriksaan terhadap Menteri Perdagangan lain. Sebagai informasi, Tom Lembong menjabat sebagai Menteri Perdagangan Indonesia pada 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016. Ia kini ditetapkan sebagai salah satu tersangka kasus korupsi impor gula oleh Kejagung. Selain Tom Lembong, Kejagung sudah menetapkan mantan Direktur PT Perusahaan Perdagangan Indonesia berinisial CS dalam perkara yang diduga merugikan negara sebesar 400 miliar rupiah. Kejaksaan Agung membantah tudingan melakukan abuse of power terhadap mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong saat menetapkannya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, pada Senin 18 November mengatakan penetapan tersangka Tom Lembong sudah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sementara itu, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang pra-peradilan Tom Lembong pada Selasa hari ini untuk mendengar jawaban Kejagung atas tidak sahnya penetapan tersangka imbas kebijakan impor gula. Dalam persidangan, pihak Kejagung tegas menolak permohonan dari tim atau kubu Tom Lembong tersebut. Perwakilan Kejagung, Roni, menyatakan Pengadilan Negeri Jaksel tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan permohonan pra-peradilan nomor 113 tahun 2024 karena cacat formil, serta tidak merupakan objek kewenangan pra-peradilan. Sementara itu, perwakilan Kejagung lainnya, yaitu Teguh, di persidangan pra-peradilan Tom Lembong di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, hari ini juga mengatakan pihaknya memiliki setidaknya 2 alat bukti. Mereka memperoleh 4 alat bukti berdasarkan pasal 184 KUHP yang didapatkan dari alat bukti keterangan saksi, ahli, surat, dan petunjuk maupun elektronik. Sudah ada 122 saksi termasuk diantaranya pemohon yang diperiksa pihaknya. Diketahui Tom Lembong menjabat sebagai Menteri Perdagangan Indonesia sejak 12 Agustus 2015
hingga 27 Juli 2016. Dia ditetapkan sebagai salah satu tersangka kasus korupsi impor gula oleh Kejagung. Selain itu, Kejagung juga menetapkan ex-direktur PT Perusahaan Perdagangan Indonesia berinisial CS dalam perkara yang diduga merugikan negara sebesar 400 miliar rupiah. Tom Lembong diduga memberikan izin kepada PT AP untuk mengimpor gula kristal mentah sebesar 105.000 ton pada 2015. Padahal saat itu Indonesia sedang surplus gula hingga tidak membutuhkan impor. Tanggal 3 Oktober 2023, B. Surat Direktur Penyidikan Pak Jambitus kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi nomor R 2467 tanggal 3 Oktober 2023 tentang pemberitahuan penyidikan perkara tindak pidana korupsi, bahwa dalam penyidikan perkara aku termohon selaku penyidik telah mendapatkan bukti permulaan yaitu tercukupnya minimal 2 alat bukti, bahkan diperoleh 4 alat bukti berdasarkan pasal 1 alat bukti keterangan saksi dari sebanyak 100 sebagai berikut. Dianggap dibacakan dalam 17 sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tanggal 8 April 2015, pemohon Thomas Rekasi Lembong sebelum ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara aku telah terlebih dahulu diperiksa sebagai saksi oleh termohon selaku penyidik, yaitu pada tanggal 8 Oktober 2024, 16 Oktober termohon yang tertuang dalam 4 berita acara pemeriksaan saksi atas nama Thomas Rekasi Lembong tersebut dilakukan dalam rangka tindakan penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan Direktur Penyidikan pada Jambitus nomor 54, bahwa dalam proses penyidikan perkara aku termohon selaku penyidik sebelum menetapkan pemohon pada tanggal 29 Oktober 2004 sebagai tersangka juga telah mendapatkan alat bukti keterangan ahli keuangan negara, berita acara pemeriksaan ahli atas nama Dr. Andes Siswa Sujanto DIE pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024. Termohon juga telah mendapatkan alat bukti keterangan ahli hukum administrasi negara berdasarkan bukti-bukti sebagai berikut. A. Dengan tanggapan bantuan keterangan ahli. C. Berita acara pemeriksaan ahli atas nama Dr. B. Riawan Chandra SHM pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024. Termohon juga telah mendapatkan alat bukti keterangan ahli hukum pidana penyidikan. C. Berita acara pemeriksaan ahli atas nama Dr. Erdianto SHM pada Senin tanggal 2 Februari 2024, bahwa dalam proses penyidikan perkara aku termohon selaku penyidik sebelum menetapkan pemohon pada tanggal 29 Oktober 2024 sebagai tersangka telah mendapatkan alat bukti surat berdasarkan bukti-bukti sebagai berikut. A. 2023. B. Risalah hasil ekspos lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi importasi gula pada tanggal 9 November 2023 tanggal 3 Oktober 2023. B. Surat Direktur Penyidikan Pak Jambitus kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi nomor R 2467 tanggal 3 Oktober 2023 tentang pemberitahuan penyidikan perkara tindak pidana korupsi, bahwa dalam penyidikan perkara aku termohon selaku penyidik telah mendapatkan bukti permulaan yaitu tercukupnya minimal 2 alat bukti, bahkan diperoleh 4 alat bukti berdasarkan pasal 184 KUHP yang didapatkan dari alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan ahli, alat bukti surat, dan alat bukti petunjuk maupun barang bukti elektronik berdasarkan pasal 26A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Oleh karena itu, selanjutnya termohon selaku penyidik melaksanakan proses penetapan tersangka dalam perkara aku, bahwa dalam proses penyidikan perkara aku termohon selaku penyidik sebelum menetapkan pemohon Thomas Rekasi Lembong pada tanggal 29 Oktober 2024 sebagai tersangka telah mendapatkan alat bukti keterangan saksi dari sebanyak 100 sebagai berikut. Dianggap dibacakan
yang 17 sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tanggal 28 April 2015, pemohon Thomas Prikasi Lembong sebelum ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara akuo telah terlebih dahulu diperiksa sebagai saksi oleh termohon selaku penyidik, yaitu pada tanggal 8 Oktober 2024, 16 Oktober termohon yang tertuang dalam 4 berita acara pemeriksaan saksi atas nama Thomas Prikasi Lembong tersebut dilakukan dalam rangka tindakan penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan Direktur Penyidikan pada jam itu nomor 54, bahwa dalam proses penyidikan perkara akuo termohon selaku penyidik sebelum menetapkan pemohon pada tanggal 29 Oktober 2004 sebagai tersangka juga telah mendapatkan alat bukti keterangan ahli keuangan negara, berita acara pemeriksaan ahli atas nama Dr. Andes Siswa Sujanto DIE pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024. Termohon juga telah mendapatkan alat bukti keterangan ahli hukum administrasi negara berdasarkan bukti-bukti sebagai berikut: A. Dengan tanggapan bantuan keterangan ahli. C. Berita acara pemeriksaan ahli atas nama Dr. B. Riawan Chandra SHM pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024. Termohon juga telah mendapatkan alat bukti keterangan ahli hukum pidana penyidikan. C. Berita acara pemeriksaan ahli atas nama Dr. Erdianto SHM pada Senin tanggal 26 Februari 2024, bahwa dalam proses penyidikan perkara akuo termohon selaku penyidik sebelum menetapkan pemohon pada tanggal 29 Oktober 2024 sebagai tersangka telah mendapatkan alat bukti surat berdasarkan bukti-bukti sebagai berikut: A. 2023. B. Risalah hasil ekspos lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi importasi gula pada tanggal 9 November 2023 2024 yang terdiri dari dapat dibacakan: L. Barang bukti yang disita dari Dedi Cahyadi tanggal 31 Januari 2024 yang terdiri dari dapat dibacakan: M. Barang bukti yang disita dari Zulfahri tanggal 31 Januari 2024 yang terdiri dari dapat dibacakan: M. Barang bukti yang disita dari Yanto Andi tanggal 31 Januari 2024 yang terdiri dari dapat dibacakan. Selanjutnya, penyidik melakukan ekspos atau gelar perkara dalam rangka penetapan pemohon Thomas Prikasi Lembong sebagai tersangka berdasarkan nota dinas laporan hasil ekspos penyidikan dugaan tindak pidana korupsi nomor R95 tanggal 21 Oktober 2024. Setelah itu, pemohon Thomas Prikasi Lembong ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat penetapan tersangka dari Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus nomor TAP 60 seterusnya tanggal 29 Oktober 2024 atas nama tersangka Thomas Prikasi Lembong. Setelah pemohon ditetapkan sebagai tersangka, maka penyidik memberitahukan hak-haknya sebagai tersangka, termasuk telah memberitahukan hak pemohon selaku tersangka untuk menunjuk dan didampingi oleh penasihat hukum. Berdasarkan berita acara pemberitahuan hak tersangka dalam menghadapi proses penyidikan hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024. Karena pemohon pada saat ditetapkan sebagai tersangka belum menyiapkan surat kuasa penunjukan penasihat hukum dan belum siap menghadirkan 9 Oktober 2024. Penunjukan penasihat hukum untuk mendampingi tersangka tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 56 ayat 1 KUHP yang menentukan bahwa isinya dapat dibacakan bahwa tindakan termohon selaku penyidik yang telah menunjuk penasihat hukum bagi pemohon untuk mendampingi pemohon selaku tersangka justru merupakan suatu bentuk ketaatan termohon selaku penyidik terhadap ketentuan pasal 56 ayat 1 KUHP bahwa atas penunjukan penasihat hukum bagi pemohon untuk mendampingi pemohon selaku tersangka, pemohon tidak melakukan penolakan dan tidak keberatan hukum atau pengacara yang ditunjuk oleh penyidik Kejaksaan Agung RI. Namun pada saat itu penyidik tidak melakukan pemeriksaan pada materi pokok perkara dan hanya menanyakan perihal identitas pemohon, riwayat hidup, pendidikan, pekerjaan pemohon dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahan terhadap identitas pemohon atau error in persona, yang mana identitas pemohon, riwayat hidup, pendidikan dan pekerjaan pemohon tersebut akan dipergunakan sebagai kelengkapan administrasi dalam proses penahanan pemohon selaku tersangka.
Selain itu, pada BAP tersangka tanggal 29 Oktober 2024, jawaban nomor 6, termohon selaku penyidik juga telah menanyakan kepada pemohon selaku tersangka, apakah dalam pemeriksaan ini pemohon akan mengajukan saksi atau ahli yang menguntungkan. Kemudian telah dijawab oleh pemohon bahwa saat ini belum mengajukan saksi atau ahli yang meringankan. Selanjutnya, untuk memastikan bahwa hak-hak pemohon yang pada saat itu ditetapkan sebagai tersangka terpenuhi dan dilakukan berita acara pemeriksaan sebagai tersangka dengan sah, maka penasihat hukum yang telah ditunjuk oleh pemohon, yaitu Saudara Eko Purwanto tanggal 3 Oktober 2023, B. Surat Direktur Penyidikan pada Jampitsus kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi nomor R 2467 tanggal. Tim kuasa hukum Tom Lembong meminta 5 mantan Menteri Perdagangan ikut diperiksa terkait kasus dugaan korupsi impor gula. Hal ini diungkap anggota tim kuasa hukum Tom Lembong, Dodi Abdul Qadir, saat membacakan berkas permohonan pembatalan status tersangka di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 18 November. Dodi menilai upaya Kejagung menjerat Tom Lembong sebagai tersangka kasus korupsi impor gula merupakan kriminalisasi, sebab para mendak lain belum pernah diperiksa. Pasalnya, Tom Lembong sudah tidak menjabat sebagai Menteri Perdagangan sejak 27 Juli 2016. Kelima mantan Menteri Perdagangan tersebut meliputi Rahmat Gobel, Enggar Tiasto Lukita, Agus Suparmanto, Muhammad Lutfi, hingga Zulkifli Hasan. Ia menilai para mendak perlu dimintai keterangan karena kasus ini berlangsung pada periode 2015 hingga 2023. Sementara Tom Lembong menjabat sebagai Menteri Perdagangan hanya pada 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016. Namun pada faktanya, tim kuasa hukum Tom Lembong juga menyayangkan bahwa sampai dengan saat ini Kejagung belum melakukan pemeriksaan terhadap Menteri Perdagangan lainnya. Diketahui Kejagung juga sudah membuat pernyataan di media tidak akan melakukan pemeriksaan terhadap Menteri Perdagangan lain. Sebagai informasi, Tom Lembong menjabat sebagai Menteri Perdagangan Indonesia pada 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016. Ia kini ditetapkan sebagai salah satu tersangka kasus korupsi impor gula oleh Kejagung. Selain Tom Lembong, Kejagung sudah menetapkan mantan Direktur PT Perusahaan Perdagangan Indonesia berinisial CS dalam perkara yang diduga merugikan negara sebesar 400 miliar rupiah. Kejaksaan Agung membantah tudingan melakukan abuse of power terhadap mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong saat menetapkannya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, pada Senin 18 November mengatakan penetapan tersangka Tom Lembong sudah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sementara itu, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang pra-peradilan Tom Lembong pada Selasa hari ini untuk mendengar jawaban Kejagung atas tidak sahnya penetapan tersangka imbas kebijakan impor gula. Dalam persidangan, pihak Kejagung tegas menolak permohonan dari tim atau kubu Tom Lembong tersebut. Perwakilan Kejagung, Roni, menyatakan Pengadilan Negeri Jaksel tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan permohonan pra-peradilan nomor 113 tahun 2024 karena cacat formil, serta tidak merupakan objek kewenangan pra-peradilan. Sementara itu, perwakilan Kejagung lainnya, yaitu Teguh, di persidangan pra-peradilan Tom Lembong di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, hari ini juga mengatakan pihaknya memiliki setidaknya 2 alat bukti. Mereka memperoleh 4 alat bukti berdasarkan pasal 184 KUHP yang didapatkan dari alat bukti keterangan saksi, ahli, surat, dan petunjuk maupun elektronik. Sudah ada 122 saksi termasuk diantaranya pemohon yang diperiksa pihaknya.
Diketahui, Tom Lembong menjabat sebagai Menteri Perdagangan Indonesia sejak 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016. Dia ditetapkan sebagai salah satu tersangka kasus korupsi impor gula oleh Kejagung. Selain itu, Kejagung juga menetapkan ex-direktur PT Perusahaan Perdagangan Indonesia berinisial CS dalam perkara yang diduga merugikan negara sebesar 400 miliar rupiah. Tom Lembong diduga memberikan izin kepada PT AP untuk mengimpor gula kristal mentah sebesar 105.000 ton pada 2015. Padahal saat itu Indonesia sedang surplus gula hingga tidak membutuhkan impor. Tanggal 3 Oktober 2023, B. Surat Direktur Penyidikan Pak Jampitsus kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi nomor R 2467 tanggal 3 Oktober 2023 tentang pemberitahuan penyidikan perkara tindak pidana korupsi, bahwa dalam penyidikan perkara itu termohon selaku penyidik telah mendapatkan bukti permulaan, yaitu tercukupnya minimal 2 alat bukti, bahkan diperoleh 4 alat bukti berdasarkan pasal 1 alat bukti keterangan saksi dari sebanyak 100 sebagai berikut. Dianggap dibacakan yang 17 sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tanggal 8 April 2015, pemohon Thomas Rekasi Lembong sebelum ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara aku telah terlebih dahulu diperiksa sebagai saksi oleh termohon selaku penyidik, yaitu pada tanggal 8 Oktober 2024, 16 termohon yang tertuang dalam 4 berita acara pemeriksaan saksi atas nama Thomas Rekasi Lembong tersebut dilakukan dalam rangka tindakan penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan Direktur Penyidikan pada Jampitsus nomor 54, bahwa dalam proses penyidikan perkara aku termohon selaku penyidik sebelum menetapkan pemohon pada tanggal 29 Oktober 2004 sebagai tersangka juga telah mendapatkan alat bukti keterangan ahli keuangan negara, berita acara pemeriksaan ahli atas nama Dr. Andes Sujanto DIE pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024. Termohon juga telah mendapatkan alat bukti keterangan ahli hukum administrasi negara berdasarkan bukti-bukti sebagai berikut. A. Dengan tanggapan bantuan keterangan ahli. C. Berita acara pemeriksaan ahli atas nama Dr. B. Riawan Chandra SHM pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024. Termohon juga telah mendapatkan alat bukti keterangan ahli hukum pidana penyidikan. C. Berita acara pemeriksaan ahli atas nama Dr. Erdianto SHM pada Senin tanggal 2 Februari 2024. Bahwa dalam proses penyidikan perkara aku termohon selaku penyidik sebelum menetapkan pemohon pada tanggal 29 Oktober 2024 sebagai tersangka telah mendapatkan alat bukti surat berdasarkan bukti-bukti sebagai berikut. A. 2023. B. Risalah hasil ekspos lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi importasi gula pada tanggal 9 November 2023 tanggal 3 Oktober 2023. B. Surat Direktur Penyidikan Pak Jampitsus kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi nomor R 2467 tanggal 3 Oktober 2023 tentang pemberitahuan penyidikan perkara tindak pidana korupsi, bahwa dalam penyidikan perkara itu termohon selaku penyidik telah mendapatkan bukti permulaan, yaitu tercukupnya minimal 2 alat bukti, bahkan diperoleh 4 alat bukti berdasarkan pasal 184 KUHP yang didapatkan dari alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan ahli, alat bukti surat, dan alat bukti petunjuk maupun barang bukti elektronik berdasarkan pasal 26A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Oleh karena itu, selanjutnya termohon selaku penyidik melaksanakan proses penetapan tersangka dalam perkara aku. Bahwa dalam proses penyidikan perkara aku termohon selaku penyidik sebelum menetapkan pemohon Thomas Rekasi Lembong pada tanggal 29 Oktober 2024 sebagai tersangka
telah mendapatkan alat bukti keterangan saksi dari sebanyak 100 sebagai berikut. Dianggap dibacakan. Yang 17, sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tanggal 28 April 2015, pemohon Thomas Trikasi Lembong sebelum ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara aku telah terlebih dahulu diperiksa sebagai saksi oleh termohon selaku penyidik, yaitu pada tanggal 8 Oktober 2024, 16 Oktober termohon yang tertuang dalam 4 berita acara pemeriksaan saksi atas nama Thomas Trikasi Lembong tersebut dilakukan dalam rangka tindakan penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan Direktur Penyidikan pada Jampitus nomor 54, bahwa dalam proses penyidikan perkara aku termohon selaku penyidik sebelum menetapkan pemohon pada tanggal 29 Oktober 2004 sebagai tersangka juga telah mendapatkan alat bukti keterangan ahli keuangan negara, berita acara pemeriksaan ahli atas nama Dr. Andes Yusuf Sujanto DIE pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024. Termohon juga telah mendapatkan alat bukti keterangan ahli hukum administrasi negara berdasarkan bukti-bukti sebagai berikut. A. Dengan tanggapan bantuan keterangan ahli. C. Berita acara pemeriksaan ahli atas nama Dr. W. Riawan Chandra SHM pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024. Termohon juga telah mendapatkan alat bukti keterangan ahli hukum pidana penyidikan. C. Berita acara pemeriksaan ahli atas nama Dr. Erdianto SHM pada Senin tanggal 2 Februari 2024, bahwa dalam proses penyidikan perkara aku termohon selaku penyidik sebelum menetapkan pemohon pada tanggal 29 Oktober 2024 sebagai tersangka telah mendapatkan alat bukti surat berdasarkan bukti-bukti sebagai berikut. A. 2023. B. Risalah hasil ekspos lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi importasi gula pada tanggal 9 November 2023 yang terdiri dari yang dibacakan L. Barang bukti yang disita dari Dedi Cahyadi tanggal 31 Januari 2024 yang terdiri dari yang dibacakan M. Barang bukti yang disita dari Zulfahri tanggal 31 Januari 2024 yang terdiri dari yang dibacakan M. Barang bukti yang disita dari Yanto Andi tanggal 31 Januari 2024 yang terdiri